Siapa sebenarnya pemilik pertama ajian rawa rontek? Ilmu hitam yang membuat manusia tidak bisa mati. Cerita ini lahir dari kisah kelam seorang pangeran yang rela menantang maut demi balas dendam. Inilah awal mula rahasia terlarang, yang hingga kini masih jadi legenda menakutkan. Di bawah naungan langit kerajaan Medang Kamulyan, hiduplah seorang pangeran muda bernama Raden Arya Bangah. Ia bukanlah pewaris utama takhta, namun bakatnya dalam olah kanuragan dan ilmu strategi perang tiada duanya di seluruh negeri. Ketampanan dan kecerdasannya membuatnya dihormati oleh para prajurit, namun juga menimbulkan benih-benih iri di hati para saudaranya. Mereka melihat Arya Bangah sebagai ancaman nyata bagi ambisi mereka untuk merebut kekuasaan kelak jika Sang Prabu mangkat dari singgasananya. Fitnah keji mulai dihembuskan laksana angin malam yang senyap namun mematikan, meracuni pikiran Sang Prabu dan para pejabat istana. Arya Bangah dituduh merencanakan sebuah pemberontakan besar untuk menggulingkan ayahnya sendiri dari takhta kerajaan. Bukti-bukti palsu diciptakan dengan sangat rapi, menjerat sang pangeran dalam sebuah konspirasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanpa kesempatan membela diri, ia dihadapkan pada pengadilan istana yang telah diatur sedemikian rupa untuk memastikan kejatuhannya yang tragis. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Raden Arya Bangah menerima keputusan pahit dari ayahnya, pengusiran abadi dari tanah kelahirannya. Gelar kepangeranannya dicabut, kehormatannya diinjak-injak di hadapan seluruh isi istana. Ia diusir hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Melangkah gontai meninggalkan gerbang istana yang megah dengan diiringi tatapan sinis dan cemoohan. Di dalam hatinya, tumbuh sebuah dendam yang membara. Sebuah janji untuk kembali dan merebut apa yang seharusnya menjadi haknya. Selama berbulan-bulan, Arya Bangah mengembara tanpa tujuan yang pasti. Bertahan hidup dari apapun yang bisa ia temukan di alam liar. Hatinya yang dulu dipenuhi kebanggaan kini telah mengeras menjadi batu karang oleh penderitaan dan pengkhianatan. Ia mendengar desas-desus dari para pertapa dan penduduk desa terpencil tentang sebuah hutan angker bernama Alas Gringsing. Konon, di dalam hutan itu tersimpan berbagai ilmu kedigdayaan kuno yang mampu membuat pemiliknya menjadi tak terkalahkan di medan pertempuran. Keinginan untuk membalas dendam mendorong langkahnya menuju Alas Gringsing yang legendaris itu. Ia tidak lagi peduli dengan risiko atau bahaya yang akan dihadapinya, karena baginya hidup tanpa kehormatan adalah sebuah kematian yang berjalan. Setiap langkah yang ia ambil semakin menjauhkannya dari dunia manusia dan membawanya lebih dekat ke dunia gaib yang penuh misteri. Tekadnya sudah bulat, ia akan mencari kekuatan apapun, bahkan jika harus menukarnya dengan jiwanya sendiri kepada penguasa kegelapan. Memasuki Alas Gringsing, suasana seketika berubah drastis menjadi mencekam dan sunyi. Sinar matahari seolah enggan menembus lebatnya kanopi, pepohonan yang menjulang tinggi seperti raksasa penjaga. Suara-suara aneh terdengar dari segala penjuru, menguji nyali siapa saja yang berani melintasinya. Namun, Arya Bangah terus berjalan dengan tatapan mata yang tajam. Hatinya telah mati rasa terhadap ketakutan, hanya dipenuhi oleh api dendam yang terus berkobar semakin besar dan tak terkendali. Jauh di jantung Alas Gringsing, di dalam sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun, Arya Bangah menemukan seorang pertapa tua. Pertapa itu bernama Ki Jagarasa, seorang resi yang telah meninggalkan hiruk-pikuk duniawi selama ratusan tahun untuk menyatukan dirinya dengan alam. Ki Jagarasa memiliki sorot mata yang teduh namun mampu menembus hingga ke dasar jiwa, melihat segala luka dan amarah yang terpendam di dalam diri sang pangeran terbuang yang kini berdiri di hadapannya. Arya Bangah segera bersimpuh dan menceritakan seluruh kisah hidupnya yang pilu tanpa ada yang ditutupi. Ia mengutarakan niatnya untuk mencari sebuah ilmu yang bisa membuatnya kembali ke Medang Kamulyan untuk menuntut balas. Ki Jagarasa mendengarkan dengan saksama, sesekali menghela napas panjang merasakan betapa berat beban yang dipikul oleh pemuda di hadapannya. Sang pertapa tahu bahwa jalan yang ingin ditempuh Arya Bangah adalah jalan yang gelap dan penuh dengan penderitaan tiada akhir. Setelah Arya Bangah selesai bercerita,
Ki Jagarasa menggelengkan kepalanya perlahan-lahan. Ia menasihati sang pangeran untuk memadamkan api dendam di hatinya dan mencari pencerahan sejati, karena kekuasaan duniawi hanyalah sementara. Namun, nasihat itu tidak mampu menggoyahkan tekad Arya Bangah yang sudah terlanjur membatu. Melihat kegigihan itu, sang pertapa akhirnya memberitahukan tentang sebuah legenda ilmu pamungkas yang sangat berbahaya. Sebuah ilmu yang bahkan para dewa pun segan untuk menyentuhnya. Ki Jagarasa mulai berkisah tentang sebuah ajian kuno yang dikenal sebagai Rawa Rontek. Ilmu ini bukanlah ilmu biasa, melainkan sebuah ilmu kehidupan abadi yang bersumber dari kekuatan inti bumi itu sendiri. Siapapun yang berhasil menguasai ajian ini, tubuhnya tidak akan bisa mati selama jasadnya masih menyentuh tanah. Luka separah apapun akan pulih dalam sekejap, bahkan jika tubuhnya terpotong-potong sekalipun, akan kembali menyatu menjadi utuh seperti sedia kala. Ilmu ini diciptakan oleh seorang dewa kuno pada awal zaman sebagai segel untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, kekuatan sebesar itu memiliki harga yang sangat mahal untuk dibayarkan oleh seorang manusia biasa. Untuk menguasainya, seseorang harus melakukan ritual tapa brata yang sangat ekstrim, yaitu dengan mengubur diri, hidup-hidup di dalam tanah selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Ritual ini adalah ujian antara hidup dan mati yang sesungguhnya. Mendengar penjelasan Ki Jagarasa, mata Arya Bangah berbinar penuh harapan dan ambisi yang meluap-luap. Inilah kekuatan yang ia cari-cari selama ini, sebuah kunci untuk membalaskan semua sakit hatinya. Ia tidak peduli dengan risiko kematian atau harga yang harus dibayar, karena baginya, kesempatan untuk kembali dan menuntut keadilan jauh lebih berharga dari apapun. Ia memohon dengan sangat kepada sang pertapa untuk menunjukkan jalan menuju penguasaan ilmu Rawa Rontek yang legendaris itu. Melihat kobaran api ambisi di mata Arya Bangah, Ki Jagarasa merasa sangat khawatir. Ia kembali mencoba menasihati murid barunya itu tentang konsekuensi dari memiliki ajian Rawa Rontek. Sang pertapa menjelaskan bahwa ilmu itu akan memutus hubungan batin pemiliknya dengan sang pencipta. Jiwanya akan terikat selamanya pada dunia fana, tidak akan pernah bisa mengalami kematian dan melanjutkan perjalanan ke alam selanjutnya, terjebak dalam siklus penderitaan duniawi yang tiada berkesudahan. Anak muda, ujar Ki Jagarasa dengan suara berat, keabadian yang kau cari adalah sebuah kutukan yang terselubung dalam bentuk anugerah. Kau akan melihat semua orang yang kau kenal menua dan mati, sementara kau tetap abadi dalam kesendirian. Rasa sakit karena kehilangan akan terus menghantuimu selamanya. Apakah kau benar-benar siap menanggung beban seberat itu hanya demi sebuah dendam yang akan sirna ditelan waktu? Pertanyaan itu menggema di dalam gua, penuh dengan kebijaksanaan. Namun, hati Arya Bangah telah dibutakan oleh kebencian yang mendalam. Peringatan dari gurunya hanya dianggap sebagai angin, lalu yang tidak berarti. Ia membayangkan wajah-wajah saudaranya yang telah memfitnahnya, dan wajah ayahnya yang dengan tega mengusirnya dari istana. Gambaran itu membakar kembali semangatnya, memperkuat keyakinannya bahwa hanya dengan kekuatan mutlak ia bisa menghapus aib dan penderitaan yang telah ia alami. Ia pun menyatakan kesiapannya untuk menjalani segala risiko yang ada. Melihat tekad Arya Bangah yang tak tergoyahkan, Ki Jagarasa akhirnya menyerah. Dengan berat hati, ia setuju untuk membimbing sang pangeran dalam mempersiapkan ritual tapa brata yang mengerikan itu. Lokasi yang dipilih adalah sebuah tempat keramat di tengah alas geringsing yang disebut Tanah Kematian, sebuah dataran tandus di mana energi bumi berkumpul dengan sangat kuat. Tempat itu dipercaya sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia kekuatan alam yang tak terlihat. Selama 7 hari, 7 malam, Arya Bangah melakukan puasa mutih, hanya memakan nasi putih dan air putih untuk menyucikan jiwa dan raganya. Ki Jagarasa mengajarkan berbagai mantra kuno yang harus diucapkan untuk meminta izin kepada para danyang, para roh penjaga tanah tersebut. Mantra-mantra itu harus dihafalkan di luar kepala dan diucapkan dengan penuh keyakinan. Karena sedikit saja kesalahan bisa berakibat fatal, membuat jiwanya tersesat selamanya di alam gaib. Pada malam ke-8, persiapan terakhir pun dilakukan. Sebuah lubang seukuran tubuh manusia digali di tengah tanah kematian. Di dasar lubang diletakkan berbagai macam sesaji, berupa bunga 7 rupa,
dan wewangian dari dupa kemenyan. Suasana terasa sangat sakral dan mencekam, seolah alam pun ikut menahan napas menyaksikan seorang manusia yang akan menantang takdirnya sendiri. Arya Bangah berdiri di tepi lubang dengan hati yang mantap, siap untuk memulai perjalanannya menuju keabadian. Tepat saat bulan purnama mencapai puncaknya, Arya Bangah melangkah masuk ke dalam liang lahat yang telah disiapkan untuknya. Ia merebahkan tubuhnya dengan posisi tangan bersedekap di dada, layaknya orang yang telah meninggal dunia. Ki Jagarasa berdiri di tepi lubang, membacakan mantra-mantra pelindung untuk menjaga raga Arya Bangah dari gangguan makhluk halus selama ia bertapa. Tatapan mata sang pertapa menyiratkan kesedihan yang mendalam, seolah ia sedang melepas kepergian seorang anak untuk selamanya. Dengan berat hati, Ki Jagarasa mulai menimbun lubang itu dengan tanah. Senti demi senti, hingga seluruh tubuh Arya Bangah tertutup sempurna. Kegelapan total langsung menyergap sang pangeran, diiringi dengan sensasi dingin dan sesak yang luar biasa. Kepanikan sempat menjalari pikirannya, namun ia segera mengendalikannya dengan merapalkan mantra-mantra yang telah diajarkan. Ia memusatkan seluruh konsentrasinya, mencoba menyatukan kesadarannya dengan keheningan dan kegelapan di sekelilingnya. Di atas tanah, Ki Jagarasa membuat sebuah lingkaran gaib di sekeliling makam sementara itu. Untuk melindunginya, ia berjanji akan tetap berada di sana, bermeditasi, dan mengirimkan energi spiritual untuk membantu Arya Bangah melewati ujian terberat dalam hidupnya. Angin malam bertiup kencang, membawa suara-suara aneh seolah para penghuni alas geringsing sedang berkumpul menyaksikan ritual nekat yang sedang berlangsung. Malam itu, seorang pangeran telah mati untuk dilahirkan kembali sebagai sesuatu yang berbeda. Di dalam kegelapan abadi di bawah tanah, waktu seolah berhenti berputar bagi Arya Bangah. Pada hari pertama, ujian terberat yang ia hadapi adalah rasa lapar dan haus yang menyiksa. Perutnya terasa melilit seperti diremas-remas, dan tenggorokannya kering kerontang bagaikan gurun pasir. Tubuhnya mulai terasa lemas, dan pikirannya dipenuhi oleh bayangan makanan lezat dan minuman segar yang pernah ia nikmati di istana. Godaan untuk menyerah dan berteriak meminta tolong terasa begitu kuat. Untuk mengatasi siksaan fisik itu, ia terus-menerus merapalkan mantra penyatuan dengan alam. Ia mencoba membayangkan dirinya sebagai sebutir biji yang ditanam di dalam bumi, yang tidak membutuhkan makan dan minum, karena menyerap saripati kehidupan langsung dari tanah. Perlahan, tapi pasti, ia mulai merasakan sensasi aneh. Energi dingin mulai merambat dari tanah, masuk melalui pori-pori kulitnya, memberikan kekuatan, dan menenangkan rasa lapar dan hausnya secara perlahan. Namun, ujian tidak berhenti sampai di situ. Berbagai suara mulai terdengar di dalam kepalanya. Suara tawa, cemoohan dari saudara-saudaranya, suara tangisan ibunya, dan suara ayahnya yang mengusirnya. Semua kenangan pahit itu diputar ulang berulang kali, mencoba menghancurkan konsentrasinya dan membuatnya gila. Arya Bangah menguatkan hatinya, menyadari bahwa ini adalah ilusi yang diciptakan untuk menguji ketahanan mentalnya. Ia terus fokus pada tujuannya, tidak membiarkan masa lalu menguasai dirinya. Memasuki minggu kedua, ujian yang dihadapi Arya Bangah menjadi semakin berat. Para jin dan siluman penunggu tanah kematian mulai mengganggunya. Mereka tidak bisa menyentuh fisiknya karena adanya lingkaran pelindung dari Ki Jagarasa, namun mereka bisa menyerang alam pikirannya. Mereka menciptakan ilusi-ilusi yang mengerikan, seperti ular-ular raksasa yang melilit tubuhnya atau api panas yang membakar kulitnya. Sensasinya terasa begitu nyata, hingga membuatnya nyaris kehilangan akal sehat. Arya Bangah sadar bahwa jika ia termakan oleh ilusi itu, maka jiwanya akan terperangkap selamanya. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaga dan kekuatan batinnya untuk melawan. Ia membayangkan dirinya sebagai sebuah gunung batu yang kokoh, yang tidak akan hancur oleh badai atau ombak sebesar apapun. Setiap kali serangan gaib datang, ia akan menguatkan perisai mentalnya, menolak untuk percaya pada apa yang ia lihat dan rasakan dalam halusinasinya. Pertarungan batin itu berlangsung tanpa henti, menguras energinya hingga ke titik terendah.
Ada saat-saat di mana ia merasa akan kalah dan pasrah pada nasibnya. Namun, setiap kali bayangan penghinaan yang ia alami di istana muncul, api dendam di dalam hatinya kembali menyala. Kebencian itu, ironisnya, menjadi sumber kekuatan terbesarnya untuk bertahan. Ia berteriak di dalam batinnya, menyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat musuh-musuhnya hancur di bawah kakinya. Setelah melewati berbagai ujian fisik dan mental yang luar biasa, pada minggu keempat, Arya Bangah mulai merasakan sebuah perubahan besar. Kesadarannya tidak lagi terkurung di dalam tubuhnya, melainkan mulai melebur dan menyebar ke tanah di sekelilingnya. Ia bisa merasakan akar-akar pohon yang bergerak, cacing-cacing yang menggeliat, dan aliran air di bawah tanah. Ia merasa dirinya menjadi bagian dari bumi itu sendiri. Sebuah sensasi yang aneh namun menenangkan. Ia tidak lagi merasakan tubuhnya sebagai sebuah batasan. Batas antara daging dan tanah mulai kabur, seolah ia adalah perpanjangan dari alam semesta. Energi murni dari inti bumi, yang disebut sebagai daya prana, mulai mengalir masuk ke dalam dirinya tanpa henti. Energi ini memperbaiki setiap sel tubuhnya yang rusak, memperkuat tulang-tulangnya hingga sekeras baja, dan mengalir di dalam darahnya, mengubahnya menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia biasa. Pada fase ini, ia telah melampaui kebutuhan duniawi. Lapar, haus, takut, dan sakit tidak lagi memiliki arti baginya. Jiwanya telah mencapai tingkat meditasi tertinggi, di mana ia bisa berkomunikasi dengan roh-roh alam. Ia belajar tentang rahasia kehidupan dan kematian langsung dari sumbernya. Di dalam keheningan total di bawah tanah, ia menemukan kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah kekuatan yang lahir dari kematian itu sendiri. Pada malam ke-40, malam terakhir dari ritual tapa beratanya, sebuah cahaya hijau kebiruan mulai memancar dari dalam tanah tempat Arya Bangah dikuburkan. Cahaya itu semakin terang, menembus lapisan tanah, dan menyinari seluruh tanah kematian. Ki Jagarasa yang sedang bermeditasi segera membuka matanya. Ia tahu bahwa momen penentuan telah tiba. Langit di atas alas geringsing bergemuruh hebat, seolah alam sedang menyambut kelahiran seorang pemilik kekuatan legendaris. Di dalam tanah, tubuh Arya Bangah diselimuti oleh selubung energi yang sangat kuat. Ia merasakan seluruh pengetahuannya tentang ajian Rawa Rontek telah lengkap. Ia mengerti bagaimana cara kerja ilmu itu, bagaimana cara menyalurkan energi bumi untuk menyembuhkan luka, dan bagaimana cara menyatukan kembali tubuhnya jika terpisah. Sebuah mantra pamungkas terukir dengan sendirinya di dalam sanubarinya, sebuah kunci untuk mengaktifkan kekuatan penuh dari ajian tersebut. Tepat saat fajar mulai menyingsing, cahaya itu meredup dan getaran di tanah pun berhenti. Keheningan kembali menyelimuti alas geringsing. Namun ini adalah keheningan yang berbeda. Ada sebuah energi baru yang terasa sangat kuat dan purba, berpusat di makam Arya Bangah. Ki Jagarasa berdiri dan berjalan perlahan mendekati tempat itu. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai, dan apa yang akan keluar dari dalam tanah itu bukanlah lagi Pangeran Malang yang ia temui sebulan yang lalu. Dengan sebuah gerakan yang menggetarkan tanah, permukaan makam itu merekah dan hancur berantakan. Tangan pucat namun kokoh muncul dari dalam tanah, mencengkeram tepi lubang. Perlahan, sesosok tubuh bangkit dari liang lahatnya. Itulah Arya Bangah, namun dengan penampilan yang sangat berbeda. Kulitnya pucat seperti mayat, namun matanya menyala dengan cahaya hijau redup yang menakutkan, memancarkan kekuatan yang tak terhingga. Ia berdiri tegak di bawah sinar matahari pagi, namun tubuhnya tidak merasakan kehangatan sama sekali. Ia menatap tangannya, mengepalkannya, dan merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir di seluruh tubuhnya. Tidak ada lagi keraguan atau ketakutan di dalam dirinya. Yang ada hanyalah keyakinan mutlak akan kekuatannya sendiri. Ia telah berhasil menaklukkan kematian dan dilahirkan kembali sebagai perwujudan dari kekuatan bumi, seorang manusia abadi. Ki Jagarasa menatapnya dengan perasaan campur aduk antara kagum dan sedih. Ia memberikan hormat, bukan lagi kepada seorang murid, tetapi kepada sesosok makhluk kuat yang kini setara dengan para dewa.
Arya Bangah menoleh kepada gurunya, tatapannya dingin dan kosong, seolah emosi manusia seperti terima kasih telah sirna dari dalam dirinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan alas geringsing untuk memulai babak baru dalam hidupnya yang abadi. Dalam perjalanannya keluar dari alas geringsing, Arya Bangah dihadang oleh sekelompok perampok hutan yang terkenal sangat kejam. Mereka melihat penampilannya yang aneh dan mengiranya sebagai mangsa yang empuk. Dengan tawa merendahkan, pemimpin perampok itu menebaskan pedang besarnya ke arah leher Arya Bangah. Tebasan itu sangat cepat dan kuat, sebuah serangan yang seharusnya bisa memenggal kepala siapapun dalam sekejap mata. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat para perampok itu terbelalak ngeri. Pedang itu memang berhasil menebas leher Arya Bangah hingga kepalanya terlepas dari tubuh dan jatuh ke tanah. Akan tetapi, tidak ada setetes darah pun yang keluar. Tubuh tanpa kepala itu tetap berdiri tegak, sementara kepala yang tergeletak di tanah membuka matanya dan menyeringai. Pemandangan itu begitu mengerikan, hingga membuat para perampok itu menjerit ketakutan. Dari leher yang terpenggal, muncul sulur-sulur akar berwarna hijau yang merambat ke bawah, menyentuh kepala yang ada di tanah. Sulur-sulur itu menarik kepala tersebut kembali ke tempatnya. Dalam sekejap, lehernya telah menyatu kembali dengan sempurna, tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Arya Bangah, kini dengan kepala yang utuh, menatap para perampok dengan matanya yang menyala. Saat itulah, ia benar-benar menyadari betapa dahsyat kekuatan yang ia miliki. Para perampok yang ketakutan mencoba melarikan diri, namun Arya Bangah bergerak lebih cepat dari angin. Dalam sekejap, ia telah menghabisi mereka semua, bukan dengan senjata, tetapi dengan kekuatan fisiknya, yang kini setara dengan 10 ekor banteng. Ia tidak merasakan penyesalan atau belas kasihan, hanya ada kekosongan yang dingin di dalam hatinya. Ia sadar bahwa nama Arya Bangah, seorang pangeran yang lemah dan teraniaya, telah mati di dalam tanah. Ia membutuhkan sebuah nama baru yang mampu mewakili kekuatannya. Ia teringat pada legenda ajian yang ia kuasai, Rawa Rontek. Nama itu terdengar sangat cocok. Rawa melambangkan sumber kekuatannya yang berasal dari tanah basah dan bumi. Sementara Rontek melambangkan kemampuannya untuk merambat dan menyatukan kembali bagian tubuhnya yang terputus, seperti tanaman menjalar. Nama itu terdengar agung sekaligus menakutkan, cocok untuk dirinya yang baru. Mulai saat itu, ia menanggalkan nama lamanya dan menyebut dirinya sebagai Kirawa Rontek. Nama itu akan menjadi teror bagi musuh-musuhnya dan menjadi legenda yang akan diceritakan turun-temurun. Ia tidak lagi memiliki identitas sebagai seorang pangeran atau manusia biasa. Ia adalah perwujudan dari sebuah ajian, sebuah kekuatan alam yang berjalan di muka bumi dengan satu tujuan, menuntut balas atas pengkhianatan yang telah menghancurkan hidupnya. Berita tentang seorang petarung, Sakti Mandraguna, yang menamakan dirinya Kirawa Rontek mulai menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri. Ia muncul di berbagai tempat, menumpas kejahatan dan ketidakadilan dengan caranya sendiri yang brutal. Setiap lawan yang mencoba melukainya akan berakhir dengan kengerian. Saat melihatnya bangkit kembali, tanpa luka sedikit pun, reputasinya sebagai sosok yang tidak bisa mati membuatnya ditakuti oleh para penjahat maupun para penguasa yang lalim. Perlahan tapi pasti, ia bergerak semakin dekat ke arah kerajaan Medang Kamulyan. Tujuannya bukanlah untuk merebut kembali takhta, karena ambisi duniawi seperti itu tidak lagi menarik baginya. Tujuannya jauh lebih pribadi dan gelap, yaitu untuk membuat orang-orang yang telah mengkhianatinya merasakan ketakutan dan penderitaan yang sama, seperti yang pernah ia rasakan. Ia ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan yang lahir dari penderitaan yang telah mereka ciptakan. Di istana Medang Kamulyan, para pangeran yang dulu memfitnahnya kini hidup dalam kemewahan, merasa aman dengan posisi mereka. Sang Prabu pun telah mulai menua, sedikit demi sedikit melupakan putra yang telah ia buang. Mereka tidak menyadari bahwa badai pembalasan sedang bergerak mendekat. Sesosok makhluk abadi yang menyimpan dendam selama bertahun-tahun, yang kini telah kembali untuk menagih utang darah dan air mata mereka. Kirawa Rontek tiba di gerbang ibu kota Medang Kamulyan seorang diri,
Penampilannya yang pucat dan tatapannya yang dingin langsung menarik perhatian para prajurit penjaga. Ketika mereka mencoba menghalanginya, ia hanya berjalan lurus tanpa menghiraukan tombak-tombak yang terhunus ke arahnya. Tombak-tombak itu menembus tubuhnya, namun ia terus berjalan seolah tidak merasakan apa-apa. Ketika tombak itu dicabut, lubang di tubuhnya langsung menutup kembali dengan sempurna. Para prajurit penjaga gerbang lari tunggang langgang dalam ketakutan, melaporkan kejadian aneh itu ke istana. Dalam waktu singkat, satu pasukan prajurit elit kerajaan dikirim untuk menghadapi penyusup tunggal itu. Mereka mengepung Kirawa Rontek, menghujaninya dengan ribuan anak panah. Panah-panah itu menancap di seluruh tubuhnya, membuatnya terlihat seperti landak. Namun ia tetap berdiri tegak, tanpa menunjukkan tanda-tanda kesakitan sedikit pun. Dengan satu hentakan kaki ke tanah, gelombang energi yang dahsyat memancar dari tubuhnya. Seluruh anak panah yang menancap terlempar keluar, dan semua lukanya sembuh dalam sekejap. Para prajurit terpaku dalam kengerian, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Kirawa Rontek kemudian bergerak maju. Setiap pukulannya mampu menghancurkan perisai, dan setiap tendangannya mampu melempar beberapa prajurit sekaligus. Pasukan elite itu hancur dalam hitungan menit. Kabar tentang kekacauan di gerbang ibu kota sampai ke telinga Senopati Agung Wirasena, panglima perang tertinggi Medang Kamulyan. Ia adalah seorang prajurit tua yang sangat setia kepada kerajaan dan memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Tanpa ragu, ia segera turun ke medan laga untuk menghadapi pengacau seorang diri. Ia melihat Kirawa Rontek berdiri di antara tumpukan prajurit yang pingsan, memancarkan aura kematian yang pekat. Senopati Wirasena segera mengenali sorot mata pemuda itu. Sorot mata yang sama dengan Pangeran Aryabanga, yang dulu sangat ia hormati. "Raden Arya?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kirawa Rontek hanya menyeringai dingin. "Aryabanga telah lama mati. Aku adalah pembalasannya." Jawaban itu membuat sang senopati sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan lagi manusia. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Senopati Wirasena mengeluarkan seluruh ajian andalannya, serangannya mampu membelah batu dan menumbangkan pohon. Berkali-kali ia berhasil menebas dan menusuk tubuh Kirawa Rontek, bahkan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Namun, setiap kali tubuh itu jatuh dan menyentuh tanah, ia akan kembali menyatu dan bangkit berdiri, seolah tidak terjadi apa-apa. Sang senopati mulai kehabisan tenaga, sementara lawannya tampak tidak terpengaruh sama sekali. Kekalahan Senopati Wirasena membuat seluruh istana gempar. Sang Prabu dan para pangeran akhirnya keluar ke alun-alun untuk melihat siapa gerangan yang mampu mengalahkan panglima perang terkuat mereka. Ketika mereka melihat wajah Kirawa Rontek dari dekat, mereka semua terperanjat. Wajah itu adalah wajah Aryabanga, namun dengan aura yang sangat berbeda. Aura yang membuat darah mereka terasa membeku di dalam pembuluh. Para pangeran yang dulu memfitnahnya gemetar ketakutan, wajah mereka pucat pasi. Mereka mencoba bersembunyi di balik para pengawal. Namun tatapan dingin Kirawa Rontek seolah mengunci mereka di tempat. Mereka bisa melihat kebencian yang tak terhingga di dalam mata hijau yang menyala itu. Sebuah kebencian yang telah dipupuk selama bertahun-tahun di dalam kesendirian dan penderitaan. Mereka tahu bahwa hari perhitungan mereka telah tiba. Sang Prabu, yang kini sudah renta, melangkah maju dengan tertatih-tatih. "Anakku, benarkah itu kau?" tanyanya dengan suara lirih penuh penyesalan. Kirawa Rontek menatap ayahnya tanpa ekspresi. "Ayahanda, aku tidak punya ayah. Orang yang kau sebut anak telah kau bunuh dengan tanganmu sendiri pada hari kau mengusirnya dari istana ini." Kata-kata itu menusuk jantung sang Prabu lebih tajam dari 1000 bilah pedang. Kirawa Rontek tidak datang untuk berdebat atau mencari pengakuan. Ia melangkah melewati sang Prabu, matanya tertuju pada saudara-saudaranya yang gemetar ketakutan. Satu persatu, ia menghampiri mereka. Ia tidak membunuh mereka dengan cepat, melainkan menyiksa mereka dengan kekuatan fisiknya, mematahkan tulang mereka satu persatu, namun membiarkan mereka tetap hidup untuk merasakan sakit yang tak terperi.
Jeritan kesakitan mereka menggema di seluruh alun-alun istana. Para pengawal kerajaan yang mencoba menolong pangeran mereka tidak berdaya. Setiap serangan yang mereka lancarkan tidak berarti apa-apa bagi Ki Rawarontek. Ia seolah menjadi dewa kematian yang tidak tersentuh, menjalankan pengadilannya sendiri di hadapan seluruh rakyat Medang Kamulyan. Rakyat yang menyaksikan hanya bisa diam dalam ketakutan dan keterkejutan melihat karma sedang berjalan dengan cara yang paling mengerikan. Setelah memastikan semua saudaranya merasakan penderitaan yang cukup, Ki Rawarontek berhenti. Ia tidak membunuh mereka, karena kematian adalah sebuah anugerah yang terlalu mudah bagi para pengkhianat. Ia membiarkan mereka hidup dalam keadaan cacat seumur hidup, sebagai pengingat abadi akan kejahatan yang pernah mereka lakukan. Pembalasannya bukanlah kematian, melainkan penderitaan yang panjang dan tiada akhir, sama seperti penderitaan yang pernah ia alami. Setelah selesai dengan urusannya, Ki Rawarontek berbalik menghadap ayahnya. Sang Prabu jatuh bersimpuh di tanah, menangis terseduh-seduh penuh penyesalan. Ia memohon ampun atas kesalahannya, atas kebodohannya yang lebih mempercayai fitnah daripada darah dagingnya sendiri. Ia mengakui bahwa ia telah gagal sebagai seorang ayah dan seorang raja. Air mata penyesalan membasahi wajahnya yang keriput, sebuah pemandangan yang menyedihkan. Ki Rawarontek menatap ayahnya dengan dingin. "Maaf, kata itu tidak akan bisa mengembalikan tahun-tahun penderitaanku. Kata itu tidak akan bisa menghapus rasa sakit karena dikhianati oleh keluarga sendiri. Simpan saja permintaan maafmu, karena di dalam hatiku tidak ada lagi ruang untuk pengampunan." Ia berbicara tanpa emosi, seolah kata-kata itu keluar dari sebuah patung batu yang tidak memiliki perasaan. Ia kemudian berbalik untuk pergi. Sang Prabu yang putus asa mencoba menghentikannya. "Lalu apa yang kau inginkan sekarang, anakku? Ambillah takhta ini. Ini adalah hakmu," teriaknya. Ki Rawarontek berhenti sejenak tanpa menoleh. "Aku tidak butuh takhta. Kekuatanku melebihi raja manapun di dunia ini. Aku hanya ingin kalian semua hidup dengan penyesalan abadi." Setelah mengucapkan kata-kata terakhir itu, ia melangkah, pergi meninggalkan istana yang telah hancur. Ki Rawarontek berjalan meninggalkan Medang Kamulyan tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Ia telah mencapai tujuannya, dendamnya telah terbalaskan, namun ia tidak merasakan kepuasan atau kelegaan. Yang ada hanyalah kehampaan yang semakin besar di dalam jiwanya. Ia sadar bahwa kemenangan ini tidak akan pernah bisa mengembalikan kehidupannya yang telah hilang. Ia telah menjadi makhluk yang dikutuk untuk hidup selamanya dalam kesendirian. Ia terus berjalan tanpa tujuan, mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Ia menjadi sosok legenda, sebuah mitos yang dibisikkan orang-orang di malam hari. Beberapa orang memujanya sebagai dewa penolong kaum lemah, sementara yang lain menganggapnya sebagai iblis yang menakutkan. Ia tidak peduli dengan semua itu, karena ia tidak lagi merasa menjadi bagian dari dunia manusia. Ia adalah pengamat abadi, saksi bisu dari berjalannya roda waktu. Kisah tentang ajian Rawarontek pun tersebar ke seluruh Nusantara. Banyak pendekar dan raja yang mencoba mencari Ki Rawarontek untuk merebut ilmunya. Namun, ia seolah lenyap di telan bumi. Tidak ada yang pernah tahu di mana keberadaannya. Ia menjadi misteri, sebuah cerita tentang kekuatan, dendam, dan harga mahal yang harus dibayar untuk sebuah keabadian yang fana dan penuh penderitaan. Bertahun-tahun, berabad-abad berlalu. Kerajaan Medang Kamulyan telah lama runtuh dan terlupakan oleh sejarah. Namun, legenda tentang ajian Rawarontek tetap hidup. Konon, ilmu itu tidak bisa mati bersama pemiliknya. Beberapa versi cerita mengatakan bahwa Ki Rawarontek akhirnya menemukan cara untuk melepaskan ilmu itu dari tubuhnya, menyegelnya di sebuah tempat rahasia, agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah, dan menimbulkan kekacauan. Ilmu itu menjadi sebuah warisan, sebuah pusaka gaib yang bisa dipelajari oleh orang-orang tertentu yang memiliki tekad dan nasib yang sama seperti Arya Bangah. Namun, setiap orang yang mencoba mempelajarinya harus siap menanggung kutukan yang sama. Kehilangan kemanusiaan mereka dan terjebak dalam keabadian yang sepi. Ajian itu adalah pedang bermata dua, memberikan kekuatan tak terkalahkan, namun merenggut jiwa pemiliknya. Demikianlah kisah asal-usul ajian Rawarontek,
Sebuah ilmu yang lahir dari puncak penderitaan dan kebencian. Sebuah legenda yang menjadi pengingat abadi bahwa kekuatan terbesar sekalipun tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan di dalam jiwa. Dan bahwa keabadian tanpa adanya kedamaian dan cinta bukanlah sebuah anugerah, melainkan sebuah kutukan yang paling mengerikan dari semuanya, terus berlanjut hingga akhir zaman.